Alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di hari ini, yakni hari Rabu sore ya, yang kita bertemu dalam penjelasan zikir dan doa. Yakni tentang doa yang pernah kita bahas dan kita sambung lagi hari ini. Doa pagi dan sore, di antaranya halaman 22. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kita sudah membahas sampai kata wa ma lam yasha' lam yakun. Nah, sekarang kita masuk ke bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, itu ya. Nah, ini disebut kalimat hamqalah ya. Ini kalimat yang begitu agung ya. Karenanya disebutkan merupakan tabungan atau simpanan surga ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah ibna Qaisin, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah engkau beritahu tentang salah satu tabungan atau simpanan dari simpanan-simpanan surgawi? Fakultu bala ya Rasulullah. Abdullah bin Qais menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala kul la haula wala quwwata illa billah. Ia bersabda, atau Nabi bersabda, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu merupakan tabungan ya, simpanan
dari simpanan-simpanan surgawi, ya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa Nabi SAW mengatakan salah satu tabungan atau simpanan dari simpanan-simpanan surgawi atau al-kanzu, maknanya adalah harta yang terkumpul dan tidak membutuhkan lafaz jamak, ya, yaitu kunuzun. Hal tersebut karena hauqalah mengandung makna tawakal dan iftikar, membutuhkan Allah Ta'ala. Ini saya punten minta catering dulu ya. Nah itu. Jadi tabungan atau simpanan surgawi, ya gitu. Tabungan apa yang kita biasa di dunia ini, yang biasa kita lakukan, itu tabungan apa? Kebanyakan itu adalah tabungan duniawi, ya gitu. Tabungan duniawi ya nggak masalah ya. Tapi ada juga yang tabungannya untuk nanti ya, mendirikan rumah Quran ya. Dan itu di mana disimpannya? Ya nggak masalah ya di bank kalau hanya menabung ya gitu. Insya Allah ya. Atau ini DKM punya rekening enggak nih? Nah itu ya gitu. Nah, itu juga akan untuk kebutuhan nanti ya, setelah speaker nanti apa lagi gitu ya. Tambah buat anak-anak dan sebagainya ya. Nah itu ya ada juga ya. Atau tabungan juga ya sifatnya jangka panjang gitu ya. Jangka panjang atau ada yang jangka pendek juga ya gitu. Ya tadi buat rumah lah gitu. Itu kan jangka panjang ya gitu. Tapi raku teuing itunya jangka pendek itunya langsung itunya. Terus kawin itunya 1 tahun 2 tahun langsung gitu ya. Mereka punya rumah nggak langsung gitu juga gitu ya. Kecuali emang kalau Allah mudahkan ya gitu ya, punya lingkungan atau keluarga yang agnia lah gitu lah bahasananya gitu. Yang Allah cukupi gitu ya gitu ya, itu ya. Tapi pada asalnya kalau untuk memulai itu ya biasanya enggak gitu ya gitu. Jangka panjang biasanya ya gitu. Atau rumah tafid ya, itu jangka panjang. Nah, nanti bagaimana jangka pendeknya ya, seperti ya nabung misalnya buat mik lah gitu. Nah itu kan buat mik masjid lah gitu. Ada orang yang demikian menabung untuk iya memberikan hartanya untuk mik masjid misalnya gitu ya. Tapi dia jangkanya pendek ya gitu. Nah itu. Tapi ada tabungan yang besar atau begitu istimewa luar biasa, yaitu hauqalah
ya kalimat ini la haula wala quwata illa billah ya. Di riwayat yang lain ada tambahan al-aliyyil azim. Nah itu. Jadi cukup kita dengan mengucapkan ini, maka kita tidak akan krisis ya. Krisis non, krisis moneter, krisis dana misalnya, krisis keuangan. Ya. Maka nih caranya adalah dengan auqalah tuh. Karena mengandung makna tawakal ya. Tawakal apa? Menyerahkan atau mewakilkan kepada Allah ya. Bagaimana hasilnya setelah tentunya juga dia berikhtiar ya, gitu. Maka terus dia bertawakal. Konsisten dalam tawakalnya gitu. Dan membutuhkan siapa? Allah ya, gitu. Karena ya sekuat-kuatnya orang ya, tuh, pasti ya ada saatnya dia lemah, ada saatnya dia sakit ya. Gak mesti dia sehat terus ya. Kita juga akan meninggal ya gitu. Oh ini saya agak lupa nih ya. Tadinya sebelumnya saya ini ya, ingin beritahu ya. Tapi nantilah di akhir lah ya. Nah itu. Jadi mau sekuat-kuatnya orang pastilah ada saat-saatnya lemah gitulah gitu. Tenaganya kuat si kumaha, ada saat-saatnya dia berbaring sakit ya gitu. Yang tinju badannya six pack kumaha gitunya gitu. Aya saat-saatna tedamang tuh ya. Sok Pak, Ayu Namrud ninggalnya sama apa? Hah? Dengan hanya hewan kecil masuk gitu ya gitu. Ke dalam bagian kepalanya, kemudian ya wafat ya dalam keadaan kafir ya gitu. Padahal Namrud itu orang yang kuat ya, gagah perkasa ya. Tapi ya, iya gitu. Kurung gitu bisa dielehkan tanya jelmanya, aduh masya Allah. Nyamuk segitu kecilnya bikin tuh ya, dia bertelur tuh ya, di bak tuh ya, bikin jadi jentik tuh. Itu mau yang kuat mau yang lemah, terkena tuh misalnya kalau terkena dan lanjut virusnya itu ya udah, ya jadi penyakit ya gitu. Bentar ya, ada perlu dulu. Ini masih rapat nih, masih baru ya soalnya ya. Ya, jadi sekuat-kuatnya orang itu pasti ada sakitnya juga ya gitu. Nggak selamanya dia kuat ya. Sekaya-kayanya orang pasti akan ada miskin ya. Ada
waktunya ya gitu. Sepintar-pintarannya orang pasti ada. Nah, gitu ya. Gitu. Terus semaju-majunya omset bisnisnya pasti ada saatnya turun tuh. Ya. Eta ada. Terus yang maha kuat itu hanyalah Allah, maha kuat, maha kaya, maha cerdas, ya, maha hidup, ya. Nah itu, sepanjang-panjangnya umur pasti meninggal juga. Nah itu, sehingga kita butuh Allah, ya. Doa kita tanpa ada yang maha menghendaki, yaitu Allah, ya tidak akan bisa diijabah, ya gitu. Karenanya kita harus berdoa, ya gitu. Ini harus nantiasa nih, ya, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu karena kita membutuhkan, ya gitu. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, engkaulah yang fakir. Kepada siapa? Kepada Allah, butuh kepada Allah, ya. Kita fakir. Nah itu. Maka senantiasalah kita dekatkan diri kepada siapa? Kepada yang maha kaya, ya. Jawaban-jawaban atas doa kita itu diijabah oleh siapa? Oleh yang maha kaya. Nah, cuman kita ingin segera gitu, yang gerak-gerak gitu, atau ada yang kengke, ya, itu ya. Inilah tabungan yang paling berharga, ya gitu, dibandingkan tabungan emas, ya. Ya, tabungan emas nih ada itu ya kan, sampai beli emas tuh ya. Terus juga setelah dia beli emas nanti kan, kalau emas itu kan tidak itu ya, tidak surut-surut ya, beda dengan uang tuh ya. Nantinya ada inflasi gitu ya. Emas mah tidak itu ya. Nanti kan bisa lebih tinggi lagi itu ya harganya. Itu ya, ada. Tapi kalah emas juga. Itu ya, oleh kalimat zikir. Nah itu. Apalagi perak, ya. Baik dinar maupun dirham kalah oleh kalimat zikir, ya. Tabungan kita yang di bank kalah ku kalimat zikir tuh. Ini kalimat zikir nih. Tabungan simpanan surgawi, ternyata. Insyaallah, ya. Kita ucapkan hauqalah, ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka dengan itu pula di antaranya kita sudah menabung untuk nantinya mendapatkan ganjaran di surga, dan juga merupakan salah satu dari pintu surga, ya. Dikatakan oleh beberapa para ulama, termasuk juga Syekh
Ibnu Taimiyah ya. Ini kalimat auqalah ya. Bisa dibaca di riwayat Bukhari dan Muslim ya. Nah, itu tadi yang hadis Abdullah bin Qais ya. Pintu surga diantaranya adalah di riwayat Tirmidzi juga dan Ahmad. Bisa meraih pintu surga dengan kalimat hauqalah ya. Insyaallah ya. Dianjurkan untuk sering dibaca ya itu. Nih ada sebuah wasiat dari Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari ya, di antaranya wasiat agar memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah ya. Wa an uktsira min la haula wala quwata illa billah tuh. Ya, tuh wasiat dari orang yang kita cintai ya gitu. Makanya harus sering dibaca, terutama juga oleh orang-orang yang kadang ya sering-sering sakit ya gitu. Apalagi musim hujan misalnya saat ini pula terkadang juga orang yang misalnya nggak kuat kepanasan juga ya sedikit-sedikit pusing baca ya ketika dirasa sakitnya gitu ya la haula wala quwata illa billah. Berapa kali ya tidak ada batasan ya. La haula wala quwata illa billah terus saja gitu. Nah, itu. Makna kalimat ini adalah pengakuan manusia tidak berdaya apa-apa serta lemah dirinya dan berharap agar Rabb-nya memberikan kekuatan padanya. Seakan-akan ia sakit berkata, ya, wahai Rabbku, hamba tidak memiliki daya dan tidak bisa mengubah keadaan. Ya, tidak bisa mengubah keadaan. Tidak pula memiliki upaya dalam melakukan amal kecuali dengan bantuanmu. Kita saja beramal berdoa ya. Allahumma a'inni ala dzikrika ya gitu. Tuh. A'inni ala dzikrika ya. Supaya dibantu dalam berzikir ya. Wasyukrika supaya dibantu dalam bersyukur ya. Supaya dibantu, ditolong oleh Allah. Husni ibadatik supaya dibantu juga agar sebagus-bagusnya beribadah ya. Hamba membutuhkan taufik dan bantuanmu. Dalam kalimat ini itu terdapat pengakuan ketidakmampuan dalam daya dan upaya karena hanya Allah yang memilikinya. Ia membantu dan menolong hamba-hambanya dalam urusan agama dan dunia tuh. Hanya Allah ya. Senantiasa memudahkan. Bukan karena omsetnya, bukan karena temannya, bukan karena karyawan, bukan karena bosnya, bukan karena channel, bukan karena link gitu ya gitu. Nah, ini bukan karena Facebook kan ya gitu. Bukan karena jaringan, bukan karena sinyal, tapi karena siapa? Karena Allah gitu ya gitu. Ya. Dulu tidak pakai kayak gini gitu ya. Gitu. Dulu nggak pakai sinyal gitu ya, kita video aja gitu ya. Nanti di share kan nggak pakai sinyal itu mah. Tapi pas di share pakai gitu ya. Tapi apakah mesti terus pakai sinyal kan? Ada sesuatu yang tentunya kalau relatif ya tidak perlu pakai sinyal, bagaimana lah caranya gitu ya gitu. Kan bisa saja itu. Itu mah pertolongan Allah, hakikatnya mah. Sinyalnya ada emang wasilah Allah memberikan sinyal kepada
jaringan ini gitu ya gitu. Allah memberikan sinyalnya, Allah memberikan sambungannya, koneksinya, ya, nyambung gitu ya gitu. Untuk jadinya kajian. Ya hakikatnya dari Allah gitu ya. Sinyalnya cuman wasilah gitu ya, bukan karena sinyal aslinya mah. Ya gitu. Kita sukses ya. Insyaallah ya. Ya, optimis dong gitu ya. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan atau kekokohan kita, bukan ya gitu, bukan. Tapi hakikatnya karena Allah. Oh, ada saya mah halus gawena gitunya. Karena itu gede gitu penghasilan lapang agengna gitulah gitu. Itu ya. Tapi ada juga yang kerjanya malas-malasan, gening pang gedena. Bahkan lebih ageng gitu. Malas-malasan padahal dia ya gitu. Saya tanya. Dunia ini bukan ukurannya gitu. Saya gede-gedena. Nah, bukan ukuran dunia ini mah. Sekaya-kayanya orang bukan ukuran. Nah itu. Yang jadi ukuran bagaimana ketakwaannya, bagaimana kualitasnya dia mendekat kepada Allah. Tak ukurannya mah. Itu bukan gede-gede ya, gitu. Harta dan anak bukan ya, gitu. Karenanya kita butuh bantuan dari Allah. Penyakit juga demikian, apalagi ya gitu. Penyakit, kemiskinan, nanti yang diderita penyakit kemiskinan, kelaparan nanti itu ya. Hidayah juga, ya itu juga Allah yang memberikan hidayah gitu ya. Dengan wasilah ilmu itu diantaranya juga ya, itu diantaranya kan. Itu juga Allah yang memberikan hidayah ya. Ada orang yang lama ngaji gitu ya, kursi ustadznya anggar weh gitu dinasehatan gitu ya. Disampaikan cara sholat yang benar gitu ya, disampaikan cara zakat, disampaikan juga cara dia harusnya bagaimana bermuamalah gitu ya. Tapi ilmunya gak masuk gitu. Ayo nu kitu age, ilmunya tak asup gitu. Dan baru-baru diamalkan, dihilap deui gitu nya, tak asup ilmunya gitu. Nah, bukan karena kecerdasan, bukan gitu ya. Itu. Ya. Makanya ini harus senantiasa kita baca ketika sakit, apalagi ya. Ketika lapang, ketika sempit, ketika mudah, ketika susah. Karena tidaklah semua ini lancar, ya, segala halnya lancar kecuali Allah yang mudahkan, gitu prinsipnya. Ya, gitu. Bukan karena omset, bukan karena paling jago, bukan, apalagi ya gitu. Kadang jadi sombong gitunya, paling jago, paling banyak jadwalna gitunya, asal kumaha gitunya gitu. Nah itu ya bukan ya. Jadi semuanya itu karena Allah. Allah yang memudahkan, Allah yang senantiasa mengijabah segala perkara ketika hambanya senantiasa berdoa padanya dengan sungguh-sungguh, dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Nah itu ya, ketika kita pergian ya, pergi mau berangkat bekerja atau mencari nafkah ya, atau mencari ilmu gitu ya, sambil dipeluk gitu ya gitu. Masuk tuh Pak, dipeluk Pak, ada Masya Allahnya kade Pak. Langsung ya, Mas, Assalamualaikum, langsung gitu ya gitunya. Dipeluk Pak, peluk sambil dicium ya gitu. Gitu ya. Kita serahkan pada Allah gitu ya. Sambil dicium, sambil dipeluk gitu ya gitu. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya gitu.
Ya mah nya asal-asalan we gitu. Ya. Kajian Pak jemedut-jemedut gitu. Di payun itu langsung gitu. Di payun. Terus salam-salam acan gitunya gitu. Aduh, Masya Allah. Peluk dengan manis tuh, dengan erat ya, dengan begitu lama tuh, cium tuh ya gitu. Sambil merintihkan tuh ya gitu. Baca la haula wala quwata illa billah sambil di elus tuh ya. Itu Pak, ngenakeun Pak. Sok lakukan seperti itu Pak. Itu insya Allah manjang Pak rumah tangga teh Pak. Panjang ta. Daripada ayeuna ku beungharna kan teu aya jaminan ku beungharna. Ku kuatna teu aya jaminan. Ku tampanna teu aya jaminan dan kage kolot teh nya. Kage kolot. Ku gelisna da kage kolot sami kitu nya. Sok ku zikir kitu nya. Mengeluk sambil elus ya gitu. Sambil merintih itu ya ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah itu tabungan nantinya itu ya. Maka itu kalau yang seperti itu bisa manjang tuh ya gitu ya. Ya bukan hanya peluk-pelukan itu ya, bukan hanya sekedar mesra saja gitu ya. Tapi bagaimana dibina atas ad-din ya, atas ilmu syar'i itu ya gitu. Ya salah satunya sambil kita peluk sambil menguluskan baca la haula wala quwata illa billah ya. Mau bacanya dalam hati atau dijaharkan itu misalnya ya silahkan aja itu mah gitu. Itu. Ya, dalam zikir sehari-hari kita baca la haula wala quwata illa billah. Nah gitu. Baca jangan sampai ketinggalan kalimat ini ya gitu. Ini adalah kalimat yang luar biasa, kalimat yang menakjubkan ya. Yang juga jadikan barokah itu terus tuh ya. Serta bagaimana akan senantiasa bukan hanya tabungan surga, tentu Allah melihat keadaan si hamba yang senantiasa berzikir dekat kepadanya, ini punya tauhid yang bagus, itu Allah cepat nih ijabahnya ya. Nah itu, makanya ini senantiasa kalimat la haula wala quwata illa billah senantiasa kita tanamkan ya. Tanamkan terus menerus. Nah itu, maka balasannya adalah di dunia dan di akhirat ya, balasan yang terbaik di sisi Allah. Nah itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, insya Allah. Nanti ini saja ya, tadi kan ada jamaah ke Jawa ya, ya udahlah nanti di WA saja untuk hari Selasa depan atau nanti jadi hari Rabu ya, itu di kontak aja ya, konfirmasi aja ya. Nah, terus juga saya ingin minta doanya untuk Al Ustadz Abah Romli ya, pimpinan pesantren Persis Cibegol yang meninggal kemarin ya. Nah itu kita doakan supaya beliau diterima iman dan Islamnya, juga diterima amal-amalnya, serta diampuni dosa-dosanya. Al-Maghfirah wa afiyah wa Rabbana filana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian wa'afu minkum wa fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.